Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya membuat video bersama Pak Kades Desa Dagan, Pak Warjidan. Ini adalah video pertama. Semoga teman-teman menyimak dan bisa mengikuti video kali ini. Video kali ini akan coba menguji atau mengecek menurut pendapat Pak Kades tentang SDGs desa. Jadi SDGs desa itu kan Sustainable Development Goal, jadi pembangunan yang berkelanjutan. Tapi kita sapa dulu Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kades ini luar biasa. Dia menurut saya sosok yang punya banyak ilmu kuno istilahnya. Cara manajemen mengelola desa itu dengan pola ilmu kuno. Tuh, nanti kita coba tanya misalnya soal SDGs desa itu di Desa Dagan itu seberapa sih sebelum nanti kita akan melakukan pendataan yang akan dilakukan oleh relawan Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa tahun 2021. Kita rokokan dulu teman-teman, santai saja. Cuman Pak Kades, jenengan niku napa Pak? Lulusan nih Pak? Aku lulusane iku alia. Tapi ya arane wae wong sekolah ya gak seperti konco-konco, dalam artian kurang cerdas kayak konco-konco. Nah, jadi ini sebetulnya saya itu nggak layak jadi pimpinan, tapi apa boleh buat, semua itu dari keinginan yang besar itu teko mendaftarkan diri, ternyata ya terpilih, ya kita lakukan. Itu Pak. Iya. Dan itu memang kayaknya pimpinan itu begitu Pak, dia tidak merasa bisa memimpin, tapi ketika dia menjalani, karena ini bukan soal bisa atau tidak bisa mungkin ya, tapi karena kewajiban saja sehingga semuanya bisa berjalan. Jadi Pak Kades ini adalah lulusan aliyah atau tingkat SLTA teman-teman. Jadi ini kita tidak bicara tingkat pendidikan, tapi bicara soal kemanfaatan diri, ternyata tidak mesti ditentukan oleh tinggi rendahnya ijazah. Yang terpenting sebenarnya adalah seberapa kita bermanfaat. Dan seperti Pak Kades ini tidak mudah loh dipercaya masyarakat desa memimpin, itu tidak mudah. Tidak mudah, hanya orang-orang pilihan. Nah, kita Pak Kades coba ingin ngecek sebelum nanti pendataan SDGs, kita itu ingin menurut pandangan Pak Kades tentang beberapa poin-poin SDGs ini Pak. SDGs itu kan ada 18 Pak. Cuman yang untuk 2021 ini yang menjadi prioritas Kemendes itu ada 10, yaitu desa tanpa kemiskinan. Nah, menurut Pak Kades di Desa Dagan ini kemiskinannya, misalnya ada kakak miskin begitu, ada berapa orang Pak? Kalau tanya masalah tingkat kemiskinan, di sini itu lain dari apa yang dibicarakan oleh pemerintah. Kalau di pemerintah itu mengatakan miskin, tapi di desa sini yaitu sesuai dengan agama yang ada, itu ada 2 tingkatan. Ada fakir dan ada miskin. Di sini itu untuk Dagan, bukan untuk
yang lain. Oke. Nah, dari tingkat fakir itu jumlah yang ada tindakan itu 36 kakak itu Pak ya? orang. Oh orang. Oke. Nah, arti dari fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang itu tidak bisa makan apabila tidak dikasih orang makan. Itu sebanyak itu fakir ada 36 orang Pak ya yang model itu ya. Usianya berapa Pak rata-rata? Usianya ada yang usia 60-an ke atas. Lansia ya istilahnya. Iya, lansia. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, tingkat kemiskinan yang ada di sini tahun 2013 itu 618. Itu versi apa Pak? 600 versi Itu pemerintah desa sendiri. Pemerintah desa dan juga apa itu saya bentukkan karena ada fakir dan miskin, maka saya buatkan rumah namanya Basis Badan Amil Zakat Infak Sedekah sesuai dengan agama kita. Agama kita yaitu syahadat, sholat, zakat. Tapi zakat harus ada tempatnya. Saya kira saya baca di seluruh kalangan apa itu Lamongan kok nggak ada tempat untuk zakat itu kok nggak ada. Maka Anda akan mendirikan namanya Basis, satu organisasi yang nama Basis itu. Jadi orang-orang yang sudah mempunyai harta 1 nisab itu harus mengeluarkan zakatnya. Apabila itu mempunyai keinginan zakat. Karena tingkat keimanan itu ya nggak sama. Nah, ada yang kaya nggak mau zakat ya banyak. Ternyata setelah saya bentuk bisa menanggulangi dari tingkat kemiskinan walaupun nggak sepenuhnya. Itu diantaranya yang ada tindakan. Ya itu kalau kriteria dari 600 orang itu kriteria kemiskinan itu yang bagaimana Pak kalau menurut Ya, dari 600 itu misalnya kebutuhannya itu 50 tapi penghasilan mereka itu hanya dapat 30. Kan berarti kurang dari kebutuhan. Itu namanya miskin. Dan bahkan bisa saja 0 Pak ya. Setiap harinya itu kan pekerjaan lagi sepi atau apa bisa 0. Itu 600 ya Pak ya. Iya, 600. Jumlah kakak di Dagan berapa Pak? Jumlah kakak 1262. 1.600. Berarti separuh Pak ya yang istilahnya tidak punya pekerjaan tetap. Tetap ya gitu. Itu kayak lahan begitu juga enggak punya Pak yang 600. Lahan 600 punya, cuman kadang-kadang tanami jagung cuman 1 kilo. Kalau keluarga itu ada 4, hanya mengandalkan panen jagung 1 kilo, kan otomatis nggak mencukupi. Nah, kerja ke orang lain kalau tenaganya masih kuat, ada orang membutuhkan ya dapat penghasilan, istilahnya buruh. Tapi kalau nggak ada yang membutuhkan kan otomatis spray. Nah, itulah. Terus di sama desa diinisiasi pembentukan Basnas tadi di level desa. Terus itu sudah berjalan berapa tahun Pak? Basnas? Mulai tahun 2013 bulan 6. 8 tahun berjalan ini Pak ya. Iya, berjalan mulus sampai sekarang. Terus kegiatannya Basnas sendiri apa Pak? Setiap 3 bulan itu survei masyarakat tingkat kehasilan. Jadi ini ada penurunan kah, ada peningkatan. Ya alhamdulillah tahun 2021 ini keputusan kemarin hari Senin kemarin itu dinyatakan tingkat kemiskinan menurun jauh. Sekarang tinggal 318. Wow. Nah, gitu. 50% Pak ya menurun itu. Itu kira-kira apa Pak penyebabnya penurunan itu? Karena ditunjang dari apa itu ya, bahasanya orang sini kita nampung warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Makanya pemerintah itu mengusahakan bekerja bagaimana bisanya mendapat penghasilan. Contohnya ada proyek yang masuk tindakan. Ada sekitar 80 orang itu otomatis kerja proyekan. Termasuk dana desa juga Pak ya? Iya termasuk itu. Jadi sangat membantu sekali. Wah, Pak ya, bukan sangat lagi ya. Itu saya anggap 99% itu ya
menambah penghasilan dari kalangan masyarakat. Itu loh teman-teman ya, luar biasa. Jadi dana desa benar-benar memberi pekerjaan tetap, bisa ya, diandalkan gitu Pak ya, tiap tahun pasti ada. Nah, jadi di samping dana dari negara, kita itu mempunyai modal yang paling kuat, yaitu kebersamaan dalam lingkup kemasyarakatan. Nah, kebersamaan seperti apa? Contohnya, walaupun nggak dapat dari pemerintah, kita pun bisa membangun juga. Karang Taruna misalnya. Nah, itu ada di sana itu membangun untuk desanya Karang Taruna. Seperti gapuro, drainase, jalan, itu juga dari Karang Taruna juga. Iya Pak. Bukan dana dari pemerintah. Kebersamaan Karang Taruna. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu ya bahwa di Sandagan ini banyak pemudanya yang ada di Malaysia Pak. Iya, ada. Dan itu juga masih punya perhatian yang cukup kuat terhadap desa. Nanti kita bahas itu Pak. Sekarang ini tadi yang Basnas 3 bulanan itu kegiatannya apa? Kegiatannya dalam 3 bulan sekali menasarupi kepada orang fakir dan miskin dan anak yatim. Jadi dana itu dibagi menjadi 3. 1 untuk anak yatim, 2 fakir, 3 miskin. Gitu. Tiap 3 bulan sekali. Masalah nominal bisa juga kadang-kadang kalau masukannya banyak ya bisa 400. Nah, per anak yatim. Nah, karena dana itu dibagi menjadi 2. Kalau sudah orang itu menaruh ke anak yatim tidak bisa ditaruh pada fakir miskin, tapi kalau sudah orang itu zakat tidak bisa ditaruh pada anak yatim. Oke, jadi sudah jelas dari awal Pak ya. Orang taruhnya itu di mana? Orang sedekah, orang ngasih itu ini untuk fakir atau miskin atau yatim. Kalau fakir miskin mungkin bisa disatukan lah Pak ya. Kalau orang sedekah, nah itu bisa lari ke anak yatim dan bisa lari kepada orang miskin. Ada zakat juga ya di sini. Itu per penerima rata-rata mendapat dalam berapa gitu Pak? Tahun kemarin itu 271 ribu. Iya. Nah, itu dikelola dibagi dari 3 bulan. Kalau dikasihkan sekali nanti ya kayak apa? Nah. 271 itu dibagi atau sekali makai. Berarti 271.000 kali 3 atau 271 kali 4. Oh, kali 4. Iya, kan 3 bulan. Dalam 1 tahun kan 4 kali menaruh. Berarti itu setahun bisa 1 juta lebih itu Pak? Iya, lebih. Bisa juga lebih. Ini berarti donaturnya itu? Ya dari orang yang sudah warga sini. Warga sini. Terus ada yang dari luar negeri tadi Pak ya? Ya ada juga, ya ada. Gitu diantaranya. Oke teman-teman, jadi sangat gamblang sekali ya potret atau peta kemiskinan misalnya mau kita kita lihat memakai tolok ukur SDGs desa Sandagan ini cukup sangat memahami sekali tentang peta kemiskinan sehingga sampai lembaga desa atau pemerintah desa merilis angka kemiskinan, angka fakir, kemiskinan dibagi 2, fakir, miskin, dan anak yatim. Ada 3 teman-teman menjadi prioritas pemerintah desa dalam menjaga warganya. Terus yang kedua ini Pak, SDGs desa ini yang kedua itu adalah desa tanpa kelaparan. Ini saya kira di Sandagan tidak ada lagi Pak ya orang kelaparan, ada 36 tadi Pak ya, itu sudah menjadi perhatian penuh dari Pemdes Pak ya. Sudah diprogramkan oleh basis. Basis. Dalam setiap hari itu masing-masing itu sudah ada angkanya. Terus kalau santunan Pak ya, istilahnya santunan untuk 36 fakir itu kayak apa Pak teknisnya Pak? Sama tadi 3 bulan. Sama. Semuanya kan masuk sana. Ini kan gini, aku zakat. Nah, zakat itu kan dari asnaf 8 tadi. Nah, asnaf 8 termasuk yang pertama adalah orang fakir. Nah, di samping itu dikontrol oleh pemerintahan desa. Nanti pemerintahan desa ada dana dari pemerintah. Nah, dari negara termasuk beras raskin dan lain sebagainya.
Nah, termasuk dana BST dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang tidak tumpang tindih, Ya, makanya nanti antara pengurus basis dan pemerintah itu bersatu, Ya, Pak RT. Berarti apa Pak yang fakir tadi 36 terus KPM atau keluarga penerima manfaat BLT dana desa itu disadakan 120. Iya. 120 Pak. 120 benar. Nah, 120 cuman yang lain nanti dari Kemensos dari itu, Pak. Total dari seluruh bantuan sosial dari negara itu Pak ya. Total yang masuk dagan berapa Pak? Yang masuk keseluruhan untuk DD-nya itu 900 lebih. 900 apa? Kakak. Kan Yang 120 enggak. Oh, yang masyarakatnya yang untuk dapat bantuan. Itu dari total keseluruhan 419. 419. Kalau nggak salah, ya seperti itu 19. Berarti mulai tahun berapa ini ya? 2019 Pak ya, pakai apa namanya istilahnya warga yang sudah diidentifikasi sebagai fakir miskin itu pendapatannya tambah Pak ya, artinya ya, dari tambah. Basnas tetap ditambah dari bantuan pemerintah soal COVID itu loh Pak. Ya jadi artinya sangat meningkat lah itu. Terus yang menarik tadi itu Pak, yang turun menjadi 50%, jadi dari 600 warga miskin menjadi 300 sekian. Nah itu tadi apa Pak? Cara menurunkannya. Cara menurunkannya karena saya setelah masuk itu pertama yang saya kaji bagaimana masyarakat kita itu untuk bisa bersatu. Nomor dua bagaimana masyarakat kita itu praktek dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau di agamanya sana itu zakat, ya harus mengeluarkan zakat. Itu yang harus kita berikan pelajaran kepada masyarakat. Yang pertama, itu Pak. Iya. Kalau sudah kompak, sudah bersatu, tidak ada masalah. Nah, yang pertama makanya setelah saya kaji tahun 2013 ternyata kebanyakan orang miskin sekian. Orang cacat sekian, orang anak yatim sekian. Nah, itu sudah masuk dalam catatan pemerintahan desa. Maka dari 4 faktor itu, orang miskin, fakir, anak yatim, dan orang cacat. Orang cacat itu tidak masuk dalam pembakasan dari basis. Basis bukan Basnas, basis. Basnas dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau dulu basis. Sekarang kan diubah menjadi Basnas. Tuh. Nah, yang cacat itu 77 yang ada di Indagan. Orang cacat. Itu cacatnya ada yang agak stres, ada yang pemikirannya kurang normal. Dan lain sebagainya. Ada yang tangannya buntung. Termasuk ada yang ada di bayang lumpuh bahasanya, termasuk cacat juga. Ada yang kakinya patah, yang nggak punya kaki. Nah, itu sebanyak 77. Itu semua sudah dipikirkan. Makanya saya itu memacu pada tahun 2014 itu mencarikan dana dari pemerintah bantuan berupa kambing. Nah, itulah saya mengangkat dari kalangan miskin bisa menurunkan dari tingkat kemiskinan. Sudah realisasi Pak yang kambingnya? Sudah. Sekarang ada yang 17, ada yang 18 dibuat kebutuhan sebagian dan masih anak-anaknya masih banyak itu. Ya itu pakai dikelola model BUMDes juga bisa loh Pak, biar nanti ditambah dana desa. Jadi warga itu kambing itu sebagai pekerja peramut kambing, modalnya dari BUMDes bisa itu Pak. Barangkali masih kurang atau bagaimana biar itu saya kira kok menguntungkan ya, maksudnya tidak rugi kan, cukup bagus lah. Tapi itu enggak saya bicarakan, ya sudah saya bicarakan tapi belum saya rapatkan. Bicarakan belum tentu rapat. Itu sudah saya angan-angan jadi kalangan pemerintah. Makanya saya usaha bagaimana PAD kita itu bisa naik. Pertama saya dirikan yaitu PAMDA untuk air bersih. 2 pasar, nomor 3 LA, nomor 4 rencana saya itu pembuatan ruku, rumah tuku ini. 6
toko. Unit usaha lah. Usaha. Nomor 4 yaitu membuahkan ternak. Oke, Ternak. Tempatnya sudah ada, tinggal saya mengajukan proposal ini cair enggak nanti. Kalau nanti cair, yaitu nanti ada tenaga untuk di sana. Satu peningkatan untuk menambah PAD kita. Jadi angan-angan seperti itu. Desa tanpa mempunyai penghasilan saya kira tidak akan maju. Oke, siap Pak. Itu seperti itu. Jadi untuk menurunkan kemiskinan tadi karena bertambahnya donatur atau apa ya, dermawan ya Pak ya, atau donatur lah ya, donatur untuk Basnas desa itu Pak ya, karena makin nambah donaturnya sehingga uang yang dikumpulkan banyak, yang disantuni juga semakin banyak, nilainya juga bertambah. Itu yang menyebabkan angka kemiskinan itu menurun ya. Jadi tiap 3 bulan misalnya ini dibelikan 2 kambing, orang miskin ya, siapa yang siap merawat kambing? Saya Pak siap dibelikan 2 untuk menambah penghasilan mereka. Tapi di sana ada ikatan, tidak boleh dijual apabila nggak sangat butuh, agar tidak dihabiskan. Kadang-kadang orang itu nggak bagi hasil gitu Pak? Enggak, langsung dikasihkan gitu ya. Seperti itu. Berarti satu kambing itu berapa Pak biasanya kulaknya itu? Ya kalau belinya di sini ada yang 900, nggak sampai 1 juta. Sudah bisa distribusi berapa ekor Pak? Di sini sudah 92 nih nggak salah. Yang pertama masuk itu 31. Oh berarti Pak ya, untuk menolongnya itu dirupakan kambing. Bukan langsung barang sekali habis. Soalnya pepatah ojo dikei iwake kek ono pancing cik lu ngomancing. Ngono lho. Siapa? Bahasa luar biasa ya. Bahasa wong dagan. Terus nomor 3 ini Pak, Desa Sehat Sejahtera. Ini kesehatan Pak. Kalau kesehatan bagaimana Pak? Misalnya ini. Alhamdulillah di sini berjalan mulus masalah kesehatan. Makanya setelah saya jadi dalam 100 hari sudah saya pikirkan kebutuhan masyarakat ada 3 faktor. Pertama untuk makan, 2 untuk kesehatan, 3 untuk pendidikan. Masalah fisik ada uang bisa membangun, nggak ada uang tidak ada masalah. Kalau kesehatannya bagaimana ini Pak? Selanjutnya setelah ketemu sudah kita tangani masalah makan, menginjak tentang kesehatan. Kesehatan pada tahun 2013 bulan 8 itu nggak akan punya apa-apa. Ya alhamdulillah ada uang sedikit tinggalan almarhum adik saya itu yang jadi kades itu. Saya belikan mobil sehat. Apa sebabnya saya belikan mobil sehat? Karena masyarakat sini jauh dari rumah sakit. Berarti bukan mobil sehat dari Pemkab. Sebelum ada program dari Lamongan. Sekarang punya 2 ya mobil. Iya sekarang ada 2. Nah setelah itu untuk apa mobil? Yaitu untuk masyarakat kita yang sakit. Bagi fakir miskin berobat ke Lamongan gratis. Baik pengantaran, penempatan sampai penjemputan. Itu gratis semua. Siapa yang nangani? Yaitu dari kalangan basis. Nah, dana dari mana basis? Diambilkan dari pemerintahan desa. Itu rata-rata setiap bulan ngantar berapa orang Pak? 1 bulan tidak menurut juga, kadang ada 10, kadang nggak ada sama sekali. Nah, kalau bulan-bulan ini nggak ada sama sekali. Ya ada 1-2 kecelakaan itu saja. Bidan desa ada Pak ya? Ya itu. Posyandu ada Pak ya? Ada posyandu ada. Dan dulu nggak ada orang suntik di sini, saya usulkan ke kecamatan. Sekarang ada posyandu, ada petugas untuk tim kesehatannya juga ada seperti itu. Nah, jadi diantaranya seperti itu untuk masalah menangani kesehatan. Bukan hanya kesehatan sampai tingkat kematian. Jadi makan, kesehatan, kematian. Tingkat kematian bagi fakir miskin itu gratis. Nggak usah mengeluarkan dana sama sekali. Ditanggung oleh
basis dan RK rukun kematian. Itu rata-rata per kematian memakan berapa Pak? Desa Basnas itu. Oh, itu kalau kematian itu dibagi jadi 2 dananya. Untuk biaya sampai 7 harinya itu dari basis. Tapi dana untuk pemakaman termasuk apa itu ngafani. Nah, termasuk maisan, termasuk kayu yang di apa itu terus lubang orang yang bikin lubangnya itu semua ditanggung oleh RK rukun kematian. RK dananya dari mana? Dari masyarakat juga. Orang punya kayu banyak, aku di kayu saya amalkan untuk RK. Nah nanti ditebang dijual jadi uang. Itulah dana untuk dibuat itu. Berarti bisa menerima dalam bentuk apapun Pak ya. Istilahnya nanti akan diuangkan oleh petugas itu tadi. Itu diantaranya. Terus yang terakhir untuk menangani kemasyarakatan, makan sudah, kesehatan sudah, tingkat kematian sudah, tempatnya sekarang, tempatnya sudah saya ajukan sebanyak 121 rumah yang saya bedah rumah. Bedah rumah juga. Ada berapa rumah Pak? 162 nggak salah. Ya, nah, itu. Nah, rumahnya semuanya cantik bedah rumah daripada rumah saya. Nah, itu diarahnya. Nah, teknisnya kadang-kadang orang itu nggak bisa berjalan karena uang sedikit. Tapi saya mempunyai teknis lain. Dapat 20 juta kemarin sampai 51 rumah sekali dapat 20 dana dari pusat. Nah, itu dirapatkan dari RT 2 misalnya dapat, warganya 2, dirapatkan 1 warga. Ini dapat bantuan bedah rumah. Kira-kira dhewek iki bantu apa? Bahasae wong dagang. Terus nanti wis aku bantu tenaga, enake tenagae kerja, ayo dikerjani wae. Duit 20 juta tekono material wae. Yang menjadikan rumah bantuan dari Pemdes itu lebih baik dari bedah rumah program yang lain itu Pak ya. Gitu. Jadi tukang juga dengan swadaya. Swadaya. Kadang-kadang ada lingkup masyarakat itu, wis ini aku, iku engko jagane ge mangan-mangan wae, ge ngombe-ngombe. Aku atune, aku pasire. Seperti itu. Di tingkat lingkup wargae mau dhewe-dhewe. Tergantung warganya masing-masing. Seperti itu. Jadi sudah terayai menurut saya, walaupun belum keseluruhannya, sudah termasuk makan, kesehatan, termasuk apa itu tingkat kematian dan rumahnya sudah tersusun. Iya Pak, memang karena saya lihat dari luar Pak ya, itu memang Dagan itu tampak tertib, guyup begitu Pak, memang masih kuat sekali. Terus Pak, itu kan SDG ketiga Pak ya, Desa Sehat Sejahtera. Yang selanjutnya adalah yang keempat Pak, itu keterlibatan perempuan desa dalam proses apapun, misalnya di dalam proses pembangunan di desa. Terus apa ya, jabatan perempuan di desa itu ada dari perangkat 7 perangkatnya ada perempuan enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. BPD juga ada. Ada BPD ada perempuan. Ada 1. Berapa? 1 ya? Nah, 1. 1 dari 5 jumlah. Dari 9. Oh, 9. Dari 9 ada 1 perempuan. Terus apalagi ketua RT ada perempuan? Ada 1. Ada 1. Terus ya tadi barusan tiap Jumat itu teman-teman, setiap hari Jumat tadi ini perempuan wanita di perempuan Dagan bikin acara senam Pak ya di depan balai desa. Nah nanti untuk keterlibatan perempuan desa ini Pak, dalam proses perencanaan nanti perempuan itu kebutuhannya apa saja. Terus maksudnya gini Pak, tingkat ini kalau keterlibatan nanti itu desa ramah perempuan. Keterlibatan perempuan desa itu ya itu bagaimana dia ikut proses perencanaan, ikut musyawarah begitu Pak nanti. Ya itu nanti biar kita
higher lebih jauh lagi untuk poin 4. Selanjutnya Pak, poin 5 dari SDGs desa ini adalah desa berenergi bersih dan terbarukan. Ini tadi dapat, kalau bantuan apa tadi, pasang lampu tenaga surya itu Pak. Iya, tenaga surya. Itu dari mana Pak itu? Itu dari kabupaten, dana dari kabupaten. Berapa titik itu? Sekarang 5 titik. Kemarin itu 20 titik, sekarang total 25. 25. Desa bersih dan terbarukan. Terus nomor 6, pertumbuhan ekonomi desa merata. Tadi saya kira di seluruh paparan Pak Kades, penjelasan dari Pak Kades tadi sudah mencakup ya, bahwa dari gerakan Basnas yang dikomando atau diorganisir Pak Kades ini pada akhirnya juga akan memicu pertumbuhan ekonomi desa merata lewat pasar. Iya, jadi di Desa Dagan ini ada Warla, di Warla itu banyak hasil produk warga seperti keripik tadi, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari warga Desa Dagan yang didisplay di warung LA Bum Desa Dagan. Ini katanya petugasnya tadi laris sekali. Terus nomor 7, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ini kalau di Sandagan memang sangat sadar lingkungan, tidak ada industrialisasi, tidak ada usaha warga yang misalnya menghasilkan limbah begitu yang merusak lingkungan, tidak ada Pak ya. Karena rata-rata warga Dagan ini adalah penghasilannya, pencahariannya dari pertanian dan peternakan. Terus yang nomor 8, Desa Damai Berkeadilan. Desa Damai Berkeadilan nanti kita akan coba bahas di lain waktu, karena beberapa waktu kemarin kan Pak Kades sempat cerita bagaimana menyelesaikan konflik dan macam-macam. Itu sebenarnya menarik juga untuk kita olah, cuman karena ini hari Jumat teman-teman, jadi waktunya sangat mepet sekali. Terus yang nomor 9 Pak Kades tentang SDGs desa itu adalah kemitraan untuk pembangunan desa. Jadi menjalin kemitraan dengan siapapun, dengan apapun untuk pembangunan desa. Itu nanti desa itu punya kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak manapun, begitu Pak. Terus nomor 10 ada kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, yang kemudian nomor 10 ini menghasilkan Basnas itu adalah karena kemampuan pemerintah Desa Dagan mengadaptasi perubahan dan kebutuhan-kebutuhan di warganya. Itu Pak 10 yang menjadi prioritas Kemendes untuk tahun 2021. Nah, barangkali ada apa lagi Pak yang ingin disampaikan Pak terkait desa ini Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan banyak, saya hanya pesan. Ya untuk diri saya juga kepada kawan-kawan yang menjadi kades. Rata-rata kades itu nggak tahu warganya yang sebenarnya. Dalam artian hanya tembung jari kata Pak RT, tidak memasuki rumahnya sendiri. Nah, itu kekurangan dari kades-kades itu setelah saya baca. Nomor 2, kurang membiasakan rapat atau koordinasi dengan pemerintah satu dengan yang lain. Rata-rata seperti itu. Maka desa itu sering ada konflik karena kurang ketemu silaturahmi. Itu menurut saya. Orang yang nggak mumpuni itu ya seperti itulah. Ya itu setelah saya terapkan, ternyata BPD itu fungsinya banyak membantu pada pemerintah desa. Sebetulnya BPD. Nah, kadang-kadang BPD itu enggak dimanfaatkan juga. Kebanyakan belum sudah curiga macam-macam. Dianggap BPD itu menyoroti pada perangkat, padahal tidak sebetulnya. Seperti pendamping, sudah ada pendamping, karena adanya pendamping kita tahu mana ilmu yang kita enggak bisa, kita jadi bisa. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Maka saya sarankan benar, saya titip
Saya belum tentu benar, tapi mari kita bersama-sama. Kalau saya jadi kepala desa dulu belum ada aspal satu jengkal pun belum ada. Orang miskin belum tersentuh sama sekali. Apalagi kesehatan, masalah pendidikan, itu belum tersentuh. Alhamdulillah tahun ini sudah berjalan mulus. Karena di sini SPJ itu bukan hanya satu kali. Desa lain cukup SPJ kepada BPD, tapi desa Ndakan tidak karena pintu satu. Kenapa Pak? Pintu satu. Pintu satu kayak apa? Masjid itu laporan pada pemerintah desa, SPJ-nya, madrasah SPJ-nya juga kepada desa. Nah, semua lembaga yang ada di Ndakan laporan kepada pemerintah desa, pasar, Pamdat, LA dan lain sebagainya. Itu SPJ-nya kepada pemerintahan desa. Setelah laporan kepada pemerintah desa laporan kepada BPD. Setelah BPD dilaporkan, di ACC laporan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa siapa? Mulai RT, RW, BPD, LPM, Karantona, semua ketua lembaga dilapori bahwa uang itu ini. Nah, jadi tahu madrasah punya hutang, masjid punya hutang, desa punya hutang, rukun kematian punya hutang, tahu kita. Nah, setelah itu kita SPJ pada masyarakat. Hari raya mulai 5:30 sudah dibacakan masing-masing lembaga. Jadi masyarakat itu tahu. Berarti SPJ tahunan itu di pas waktu hari raya. Hari raya itu kepada masyarakat. Nah, SPJ yang terakhir yaitu masyarakat kita yang ada di Malaysia. Kalau kepala desa bisa datang seperti tahun kemarin, ya kita yang membacakan di sana. Kalau tidak bisa masuk ke Malaysia, ya terpaksa kita online ke sana. Nah, itu biasanya. Jadi masyarakat itu tahu keseluruhannya desa itu punya uang berapa. Nah, mana yang kira-kira min dana itu. Misalnya masjid yang min, ya sebabnya apa min. Nah, di sana ada solusi, makanya ada rapat. Maka rapatnya itu biar enggak rata-rata desa itu kesulitan. Kadang 2 ada kumpulan, masjid kumpulan, desa kumpulan. Di sini tidak. Tanggal 26 ada rapat perangkat desa. Tanggal 1 malam 2 rapat seluruh pemerintahan desa. Tanggal 6 rapat dari pengurus madrasah. Tanggal 5 rapat dari takmir masjid. Tanggal 29 rapat dari RK, rukun kematian. Terus tanggal 27 ada rapat di LA itu BUMDes. Nah, jadi nggak ada yang tempuk membuat undangan harus di luar tanggal-tanggal yang sudah tertentu tersebut. Nah, seperti itu di sini. Ya seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Nah, masalah keamanan juga seperti itu. Kita konsultasi dengan keamanan, kita rapatkan program kita. Jaga sampai jam berapa, kawasan mana, dan seperti apa. Tetangga desa itu kita dengarkan terus. Oh, di sana ada kehilangan sepeda motor, maka perlu diumumkan masyarakat. Kita harus waspada. Desa cepat, ini, Pak, ya. Jadi sama-sama begitu. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, saya ini banyak kekurangan, maka minta semua Pak Kades yang ada, terutama pendamping, apabila kami kurang pas, kurang cocok dalam memimpin, tolong dibina. Siap. Nah itu, karena orang yang seperti saya pendidikannya tidak paham. Ya, dan pada dasarnya ya setiap manusia itu kan tempat salah dan lupa Pak, jadi saling mengingatkan. Nah, seperti itu. Ya, ya. Oke teman-teman, itu luar biasa sekali ya. Pak Kades, Pak Warjidan ini, beliau Kades sekali lagi Desa Ndakan, Kecamatan Solokuro. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan, masih banyak sebenarnya, cuman karena hari Jumat waktunya sangat mepet, dan tapi dari sedikit perbincangan ini barangkali bisa cukup menginspirasi teman-teman yang ingin jadi kades, atau barangkali yang sudah jadi kades yang ingin bagaimana mengelola desanya. Saya kira Pak Warjidan ini cukup representatif untuk dijadikan tempat belajar
barangkali bisa datang ke sini untuk ngobrol lebih jauh tentang bagaimana mengelola desa, dan yang lebih penting adalah mendapat sanad kepemimpinan. Ini penting, saya kira penting untuk bisa belajar ke Pak Warjani. Itu dari saya. Terima kasih Pak Warjidan waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan sukses. Amin, amin, amin. Dari saya itu teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.